tata cara pernikahan ala Rasulullah. A'linu hazan nikah. Pertama, a'linu hazan nikah. Nikahnya umumkan, jangan diam-diam. Maka tak boleh nikah sir. Nikahnya mesti jahar. Jangan nikah siri, sir diam. Dia mesti jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat di masjid. Nah, itulah kemarin kita akad nikah kawan kita di masjid. Buat di masjid. Tapi jangan bapak yang udah nikah gara-gara ini, oh kemarin saya nggak di masjid Pak Ustadz. Maksudnya tak apa-apa, anak-anaknya nanti di masjid. Cuman kalau buat akadnya di masjid, hormati masjid. Ini akad di masjid, pakai datang tamu tak pakai jilbab, bajunya transparan, itu menghina masjid. Saya kalau udah nengok begitu di masjid, ini tak betul nih. Pengurus berhak untuk mengusir, tapi pengurus tak pula bisa ngusir, bayar 5 juta. Ini akhirnya dikorbankan rumah Allah SWT. Wadribu alaihi bidufuf. Duf, pukulkan. Kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung. Pukul gendang boleh. Keyboard tunggal Pak Ustadz, janjikan lagunya. Lagunya lagu-lagu religi. Salatullah salamullah, oke. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, oke. Selamat menempuh hidup baru, oke. Bila Israel, jangan. Masa orang nikah lagunya Bila Israel? Saya datang acara walimah adik kawan saya. Begitu kami duduk, keluar lagu dangdut. Saya tanya, ini enggak dipesan nih kemarin, kok lagunya lagu begini? Udah dipesan Mat. Katanya janji ini, rupanya cuma lagu pertamanya aja. Ini mesti akad di awal itu, mesti MOU-nya jelas. Lalu kemudian la nikaha illa biwaliin. Umumkan, jangan diam-diam. Buat di masjid, ada gendang hiburan, karena itu perayaan besar. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali ada persetujuan wali. Ini banyak sekarang anak melawan orang tua. Pak, saya nikah sama si Anu ya. Enggak boleh. Bulan depan datang dia, Pak, ini suami saya. Loh, kok kau bisa nikah? Wali sudah kubeli. Ada pula beli wali. Tak berapa kali orang nanya saya tentang beli wali. Mana wali bisa dibeli? Wali murid aja tak bisa dibeli, apalagi wali nikah. Maka ikutilah sunnah-sunnah ini. Itu bagaimana tata cara menikah. Nikah ala Rasulullah itu simple saja. Adapun maharnya, perempuan yang paling ringan, rendah, murah maharnya, itulah yang paling barokah. Perempuan yang paling ringan, rendah, murah maharnya, itulah yang paling barokah. Nikahlah dengan mahar yang jangan memberatkan. Orang mempersulit pernikahan. Kalau nikah mahal, maka zina murah. Itu hukum. Kalau nikah dibuat mahal, zina murah. Itu sudah hukum, tak terbantahkan. Ini sekarang nikah mahal. Calon menantu datang mau minang, Pak, saya pinang anak bapak. Ya, wani piro. Akhirnya zina murah. Mahar mahal, tapi jangan gara-gara itu lalu si laki-laki minta gratis. Ya tentu dia laki-laki ada modal, dikasihnya lah ini untuk mahar. Ustadz dulu maharnya apa? Sebentuk cincin emas yang bernilai. Jangan kasih seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat, nanti habis nikah 5 tahun tinggal tai lalatnya. Maka sebentuk cincin emas. Emas itu harga yang stabil, bagus. Itu yang bisa. Nanti mana tahu datang masa susah, bisa dijual. Nikah seperangkat alat sholat, siapa yang mau beli mukena bekas? Nih, ada pertimbangan ke depan. Mohon berikan kami motivasi agar cepat lulus kuliah. Gimana caranya biar cepat lulus kuliah Pak Ustadz? Beda kalau larinya dikejar anjing sama lari normal. Ustadz dulu kuliah berapa lama? S1 saya 3 tahun 10 bulan. Saya sampai di Mesir 5 September. Bulan Juli
saya sudah selesai. Saya pulang kampung, kata tetangga saya, kau udah kuliah? Udah pak. Wah, dulu orang kampung kami kalau ke Mesir 10 tahun baru pulang, kau baru 3 tahun kau udah pulang. Dalam hati saya, orang goblok, sombong sekali Pak Ustadz. Saya larinya dikejar anjing. Kalau tidak lulus 2 mata kuliah, ngulang 3 mata kuliah, beasiswa potong 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, beasiswa potong 50%. Kalau tidak lulus 3 tahun, DO. Kalau DO, diusir dari asrama. Minta uang sama orang tua, malu. Saya tak pernah minta duit sama orang tua. S1 tak pernah minta duit, S2 tak pernah minta duit. Jadi kalau nanya, beri kami motivasi supaya cepat lulus kuliah, mulai besok jangan minta duit. Insya Allah cepat. Kalau tak cepat selesai, cepat mati. Itu yang buat lama itu kan, duit lancar, mau IP berapa pun orang tua baik. Kami dipaksa. Al-Azhar kalau tertangkap nyontek di lokal, cabut visa, deportasi setahun, tak boleh masuk Mesir. Maka saya berani sekarang ngomong ke mahasiswa saya 4 tahun kuliah nggak pernah nyontek, demi Allah. Wih, berani Ustadz. Ya, memang Ustadz takut sama Allah, takut sama petugas, karena tegasnya bukan main. Oleh sebab itu, maka sistem juga mesti diperbaiki. Kenapa Al-Azhar itu bisa kejam sekali? Karena yang ngasih duit dia. Kalau kamu mau belajar sini, kami kasih asrama, kami kasih uang jajan, kami kasih tiket pulang. Nggak mau belajar, out. Begitu sampai ke Maroko, gitu lagi. 24 bulan tidak selesai S2, usir dari asrama, potong beasiswa, pulang. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan. Skripsi tesis saya S2 300 halaman, pakai bahasa Arab, diuji orang Arab, pakai bahasa Arab, belajarnya bahasa Arab, walaupun hidung saya masih pesek sampai sekarang. Belajar serius. Maka saya kalau udah jumpa mahasiswa, kamu semester berapa? Cengengesan. Semester berapa? 14 pak. Oh, pergi balik kampung, menghabiskan orang tua aja kamu, menyusahkan aja. Itulah, mudah-mudahan bangkit motivasinya. Kalau tak bangkit juga, berarti memang tak bangkit-bangkit lagi. Pak Ustadz, apa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Apa hubungan 4 ilmu ini Pak Ustadz? Yang cantik menggambarkannya namanya Bahauddin An-Naqsyabandi. Naqsyaban artinya melukis, karena dia indah melukiskannya. Ada mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Ini mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Maka mutiaranya itu makrifah, sampannya itu syariat, lautnya itu tarikat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu makrifat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mutiara saja, nggak bisa, karena nggak pakai sampan. Sampannya itu syariat, lautnya itu tarikat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu makrifat. Itulah gambarannya. Nggak paham saya Pak Ustadz, nggak usah nanya ini kalau nggak paham. Orang nanya ini tandanya dia udah ngaji. Ini ngaji hakikat nih, ngaji tasawuf. Maka saya jawabnya juga pakai bahasa tasawuf. Ustadz belajar tasawuf di mana? Di Azhar diajarkan tasawuf setahun, 1 mata kuliah. Saya lulus mata kuliah itu. Masalah jodoh Pak Ustadz, sebenarnya jodoh itu takdir atau usaha? Ini jodoh saya nih, bahwa saya berjodoh untuk dapat air ini jodoh saya. Sekarang kita katakan jodoh ini takdir, kita katakan jodoh ini takdir. Tengok aja lah jodoh. Ada usaha, itu jodohmu Abdul Somad. Ya, apa usaha saya? Saya ulurkan tangan saya buka tutupnya, saya masukkan ke mulut saya. Allah pinjamkan saya iradat keinginan, saya ingin minum.
Makanya kalau ada orang tak nikah, bisa jadi tak ada iradat dia tak ingin. Nengok perempuan dia tak bernafsu, tengok laki-laki baru bernafsu. Oh, ini bahaya. LGBT ini harus diobati. Ruqyah, saya tanya sama Ustaz Saiful, Ustaz kan selalu pengalaman ruqyah. Iya, LGBT itu bisa tak diruqyah? Bisa. Bisa diruqyah. Iya. Kenapa? Saya pernah meruqyah LGBT sehat. Rupanya yang masuk itu jin bencong. Tanya Ustaz Saifullah Ruqyah, bukan Saifullah Imam. Ustaz Saifullah Ruqyah. Di HP saya ini ada dua, Saifullah Ruqyah, Saifullah Imam. Itu kalau salah telepon bisa salah undang. Itu tentang masalah jodoh itu antara takdir dengan usaha. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu nggak ada usaha mencari, kalau jodoh nggak kemana Pak Ustaz? Kalau jodoh datang sendiri. Iya, kalau datang anak gadis. Kalau nenek-nenek ada usaha dari kita, usaha sama kawan. Kalau ada kawan-kawan kau tolong kenalkan ya, ini foto saya ya. Kalau ada tetangga-tetangga bapak ya, ada usaha. Apakah dari usaha kita itu dapat? Belum tentu. Hajar dari air, naik ke Safa, naik ke Marwah, naik ke Safa, naik ke Marwah, tak ada air. Airnya dapat di mana? Malah dari tumit Ismail. Begitu juga pesan ke kawan di UIN enggak dapat, pesan kawan ke UIR enggak dapat, pesan kawan di Lancang Kuning enggak dapat, pesan ke pengajian Masjid Agung enggak dapat. Sampai ke Cengkareng dapat orang salah naik bis. Jumpa. Saya tanya kakak kelas, gimana ketemu sama kakak itu dulu bang? Aku pergi ke Jakarta, Cengkareng. Sampai di situ ada anak gadis nggak tahu alamat, mau kemana? Bingung nih mau kemana? Akhirnya kenalan, nikah sama dia. Jadi ada usaha, Allah melihat usaha si hamba itu. Tapi jangan usahanya terlalu frontal sampai buat iklan di MX. Yang masuk akal lah. Ipar laki-laki termasuk mahram apa bukan Pak Ustaz? Kata sahabat, ya Rasulullah, ya bagaimana kalau kami masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar, keluar kamar? Kalau tak mahram tak boleh, kata Nabi. Hamu itu maksudnya abang ipar, adik ipar. Kalau ipar gimana ya Rasulullah? Al-hamu al-maut. Abang ipar maut, adik ipar maut. Apa maksudnya maut? Kalau selingkuh sama orang lain salah, tapi masih mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau sudah sama abang ipar, sama adik ipar, maut, mati, tak ada tawar menawar. Maka kata Nabi, al-hamu al-maut. Justru abang ipar, adik ipar itu luar biasa. Makanya jangan berdua-dua sama abang ipar sama adik ipar. Kisah nyata, true story. Ngomongnya ke saya, Pak Ustadz, boleh nggak saya nikah lagi? Saya bilang boleh kalau izin istrinya menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Andai istri saya izin pun pasti nggak boleh, nggak jadi Pak Ustaz. Kenapa? Yang suka sama saya ini adik ipar saya. Bayangkan, saya heran kok bisa suka dia sama kamu. Gara-gara dia selalu jalan sama saya bawa ke sana, saya bawa ke sini, lama-lama dia suka sama saya. Kan betul kata Nabi, al-hamu maut. Bisa mati gara-gara itu orang. Bunuh-bunuhan, putus tali silaturahim, rusak nenek mama mengamuk. Kenapa? Alhamu al-maut, mati. Maka hati-hati. Bagaimana cara Siti Maryam beribadah kepada Allah? Apakah dengan menggunakan panduan kitab Taurat? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa. Bagaimana doanya Zakaria? Berdoa kepada Allah. Ibadah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang tegak saja seperti Nabi Sulaiman, ada yang sujud saja. Komplitnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, antara duduk dua sujud, ada tasyahud, ada salam kiri, ada salam ke kanan. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu macam-macam. Makanya Nabi Sulaiman itu tak berani orang menegur dia, disangka orang dia sedang sholat, sampai tiang tongkatnya dimakan rayap, lapuk, jatuh dia, baru orang sadar rupanya dia sudah mati dalam keadaan tegak. Nabi Sulaiman, kalau begitu ibadah Sulaiman itu tegak saja, disusunlah komplit
finalnya, finishnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maryam dia masih ikut syariat Musa alaihi salam, Maryam, karena belum mansuh syariat Isa. Isa belum datang, dia mengikut sebelumnya Musa alaihi salam. Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571 maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen, tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen. Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak ini. Agama Ibrahim dibetulkannya, agama Isa dibetulkannya, agama Musa dibetulkannya. Orang yang membetulkan itu disebut musaddiq. Maka dia disebut musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Dia membetulkan, meluruskan yang rusak dari Taurat dan Injil. Itu makna musaddiq. Datang yang terakhir ini ngaku musaddiq. Nah, itulah dia Ahmad Musaddiq. Itu diambil dari musaddiq juga, cuman ini musaddiq yang aspal, palsu. Bagaimana cara melunakkan hati orang yang keras ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah? Doakan tak mempan. Gimana caranya Pak Ustadz? Besok pagi, kalau besok libur, belum libur, hari Sabtu, ajak dia pengajian subuh. Kalau dia tak mau datang pengajian, bawa dia ke ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Nengok orang yang sudah ngorok, suruh dia nengok. Tak juga berpengaruh Pak Ustadz. Bawa dia ke pemakaman, ajak dia ke tepi, udah agak-agak dekat, senggolkan sikit biar jatuh dia ke dalam. Dia yang memikul nyambut. Insya Allah kalau turut cakap saya, pengajian nengok orang sakit, nengok orang mati, 3. Pengajian nengok orang sakit, nengok orang mati. Kalau tidak juga tersentuh, berarti memang dia penghuni neraka jahanam. Tak ada lagi yang bisa melunakkan hati. Preman-preman orang kalau udah menengok mayat terbujur kaku, itu biasanya hatinya, apalagi masuk ke dalam liang lahat, menyambut jenazah, mandikan orang mati. Makanya bapak ibu ikutlah mandikan orang mati. Itu memberikan terapi yang luar biasa, yang tak didapat lewat ceramah, yang tak didapat lewat. Makanya ada kawan saya digali, saya jalan ke pesantren dia, bang apa kabar, sehat? Jalan saya ke pesantren, saya tengok ada lubang. Loh, ini lubang apa? Lubang sampah kok panjang kali. Ini lubang liang lahat, ada lampu petroma. Malam-malam santri-santri itu kubur di sini. Beli kain putih, saya gulung, letakkan situ. Beginilah nanti mau nangis-nangis malam itu, entah menangis karena takut, entah menangis karena taubat, wallahu a'lam. Yang jelas ada sentuhan yang luar biasa kalau memang kita punya hati. Selama dia masih manusia, selama jantungnya berdetak, selama kalau disobek masih keluar darah, insya Allah tersentuh. Tapi kalau disobek keluar kabel, itu udah lain cerita. Dia sudah berubah menjadi transformer.
Bagaimana menguatkan hati kita saat orang tua kita membuat kita sedih. Orang tua yang diharap menolong, orang tua yang diharap ngasih motivasi, malah dia yang membuat kita sedih. Maka kita katakan, ini orang tua ini hanya tempat aku menumpang saja di perutnya 9 bulan 10 hari, tapi aku dan dia sama-sama ruh dan jasad. Dia ruh dan jasad, aku ruh dan jasad, sama-sama hamba Allah, bernapas dengan angin yang ditiupkan Allah, hidup di atas bumi Allah. Maka aku tak bersandar ke dia, aku bersandar kepada Allah. Berharap kepada suami kecewa, berharap kepada orang tua menderita, berharap kepada harta binasa, berharap kepada kuasa sirna. Berharaplah kepada dia wujud, qidam, baqa, yang ada, yang kekal, yang abadi. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Jangan pernah berharap kepada manusia, jangan berharap kepada orang tua, karena orang tua kita itu nanti akan tua. Kalau dia tua, dia akan pikun. Kalau dia pikun, dia berubah. Dulu waktu dia muda kita curhat, dia menenangkan hati kita. Setelah dia tua, dia pula menyusahkan kita. Maka gantungkanlah harapan kepada yang menciptakan dia dan menciptakan aku. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih. Orang tua tak boleh membuat kita sedih, tapi jangan pula membuat kita melawan. Jangan dilawan, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Contohnya memaksakan pilihannya, tapi hati kita tak terima. Bagaimana tu Pak Ustaz? Pilih aja, ambil aja pilihan dia, ambil pula pilihan kita, dapat dua. Kalau laki-laki, kalau perempuan payah, pokoknya duduklah, musyawarahkan yang baik. Wa amruhum syura bainahum. Allah kasih jalan keluar. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ustaz, ada hadis yang melarang kita duduk bersandar ke belakang dengan tangan kiri. Bagaimana maksudnya? Bersandar ke belakang, bertopang gitu. Macam orang mau berjemur di pantai tapi tak dapat pokok kelapa. Apakah larangan itu haram? Larangan itu sekedar tak berakhlak. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Ini larangannya apa? Sekedar larangan, tak sampai kepada haram. Jadi kalau kita capek gimana? Bawa kain burdah sorban yang warna hijau itu, ikatkan ke pinggang. Ikatkan ke pinggang, duduk bersila, lututnya ini ikatkan ke pinggang. Nanti kalau ngantuk tuh jatuh dia, bangkit balik, hilang ngantuk. Orang yang duduk halaqah pengajian gitu, ikatkan. Nanti kalau dia sudah fokus, diletakkan di tengkuk. Kalau pas musim dingin sejuk, dililitkan ke kepala. Kalau dia diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Kalau dililitkan ke kepala, namanya imamah. Kalau tak dililit, hanya disungkutkan macam jilbab, namanya ghutrah. Nah, itu yang kain yang biasa dipakai. Kenapa dililitkan kepala? Musim dingin tuh kepala dililitkan kepala. Itu maka orang bersorban. Dia letakkan di bahu biar supaya hangat. Pas mengantuk diikatkan ke kaki supaya kantuknya hilang. Gitu. Jangan duduk sandar ke belakang. Itu adab belajar menuntut ilmu. Bagaimana cara kita menghadapi fitnah orang lain? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang membawa berita bohong dusta, fatabayyanu, klarifikasi. Kalau siapa fitnah kita, klarifikasi. Katanya Ustadz Somad Syiah ya. Siapa yang bilang? Ada yang ngomong begitu. Saya tulis di, tengok Pak, sini sebentar, tengok youtube.com Somad Syiah. Kita tengok ya, Somad Syiah, enter 6 video Somad Syiah. Coba dengar isinya ke 66. Somad suka Syiah apa Somad benci Syiah? Ngatain Syiah semua Pak. Bapak percaya yang situ atau yang ini? Harus diklarifikasi. Kalau dia sekedar isu-isu, tak perlu ditanggapi. Tapi kalau dia serius, poldakan. Kantor Polda tak jauh. Hukum ada. Maaf, nanti
setelah mau dijatuhkan hukum nangis dia minta maaf, baru kasih maaf. Bukan belum apa-apa udah maaf. Gimana nih? Maafkanlah. Enak aja maafkan. Hukum ada. Kalau lah hukum tak ada, takkan ada hukum potong tangan. Bila barangmu dicuri, maafkan aja lah. Bila istrimu diganggu orang, maafkan aja lah. Oh, tak begitu Islam. As-sinnu bis-sinni, gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, matamu dicolok orang, colok juga mata dia. Wal juru'a qisas, kalau kau dilukai orang, lukai dia. Dalam Islam ada hukum, tapi ada akhlak. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan berikan balasan. Tapi tengok dulu, hukum dulu baru maaf, bukan maaf dulu baru hukum. Nah, ini mesti urutannya jelas. Ustaz, apa bedanya fahsya sama mungkar? Inna salata tanha anil fahsya wal mungkar. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya seksual, mungkar non seksual. Pelit betul Pak Ustaz, mungkar. Cakapnya kasar, mungkar. Matanya gatal, fahsya. Ngomongnya porno, fahsya. Ada orang tak fahsya tapi mungkar, ada orang tak mungkar tapi gatal. Yang lebih parah, sudahlah fahsya, mungkar pula. Komplitlah sama dia semua.